Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat denah indoor. Sebelum ke pembahasan denah indoor, kita harus tahu terlebih dahulu cara penataan ruangan yang benar. Nah, yang pertama itu arah ruangan. Nah, jika kita ingin membuat sekolah atau ruangan, diusahakan menghadap datangnya cahaya dan udara akan terasa lebih nyaman dan terang. Nah, dengan masuknya cahaya ke arah ruangan tersebut, membuat anak dapat bernapas lega dan bebas. Ruangan pun terasa terang dan tidak pengap. Nah, yang kedua itu ada ukuran ruangan. Nah, banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm per anak sebagai ukuran luas minimum dalam aturan pemberian izin pendiri sekolah. Nah, sementara untuk anak usia dini umur 4 sampai 6 tahun, ukurannya biasa 120 sampai 180 cm. Nah, itu ukuran yang tepat. Tiga itu ada lantai. Nah, pada umumnya di sekolah PAUD rata-rata menggunakan lantai keramik dan tidak diberi alas karpet ataupun matras. Nah, itu ada atap dan langit-langit. Nah, ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Nah, adapun ukuran yang 2,1 meter itu terlalu rendah, tapi jika dipakai untuk anak-anak itu udah pas. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Sasa. Kemudian pada konsep denah yang kami buat, terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang kantor, ruang pertemuan, ruang area isolasi, ruang area sains, kemudian ada ruang perpustakaan, kemudian ada ruang area bermain, dan ruang area sosial motorik halus, ruang area seni dan bahasa, kemudian ruang area tematik. Kemudian ada beberapa fasilitas, di antara lain, yaitu fasilitas meja menulis, fasilitas WC, fasilitas UKS, dan ruang area bermain, serta loker. Adapun ukuran ruangan denah yang kami buat, yaitu dengan panjang 15 meter persegi, lebar 11 meter persegi, dan luas bangunan 100 meter kubik. Oke, di sini kami juga akan menjelaskan bagian ruangan dan fasilitas yang ada di denah kelompok kami. Pertama, pintu masuk terdapat di sebelah timur, baik untuk pencahayaan, karena timur adalah arah datangnya sinar matahari. Adapun jenis ruangan yang terdapat di denah kami, yang pertama ruang kelas. Tentunya pada setiap sekolah, ruang kelas adalah ruangan pertama yang harus dimiliki sebagai ruang pembelajaran. Ruangan kelas juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kondisi psikologis anak dan guru. Kondisi ruangan belajar dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dibangun oleh anak dan guru. Selanjutnya, ada ruang kantor atau ruang guru. Dengan panjang 6 meter dan lebar 3 meter, berfungsi untuk tempat peristirahatan para guru ketika selesai mengajar, tempat berkumpulnya para guru ketika ingin melakukan rapat serta untuk pembahasan mengenai evaluasi belajar anak, dan tempat untuk menyimpan arsip atau dokumen penting guru. Di ruang kantor ini terdapat kursi, meja guru, sofa loker, lemari, serta cermin, dan difasilitasi dengan toilet untuk guru atau para pendidik dengan luas 2 meter x 2 meter. Selanjutnya juga ada ruangan UKS. Berfungsi untuk menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Juga dapat memfasilitasi ketika anak sedang sakit dan terluka. Di ruang UKS terdapat matras serta kotak P3K. Saya memaparkan yaitu ruang atau area perpustakaan. Ruang perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui buku. Selanjutnya ada area tematik. Di dalam area tematik di sini berisikan beberapa buku tematik untuk anak usia dini untuk melatih pengetahuan akademis maupun non-akademisnya. Selanjutnya ada area mainan. Nah, di sini area mainan ini isinya merupakan barang-barang mainan anak kecil atau mainan anak TK tersebut di sekolah itu. Serbaguna, meja kursi ini bisa dipergunakan untuk menggambar, menulis, membaca buku jika anak bosan duduk di perpustakaan, dan lain sebagainya. Lalu ada area komputer. Di area ini hanya menyediakan 3 unit komputer saja. Tujuan diadakannya area komputer untuk mengenalkan kepada anak teknologi digital. Kami tidak menggunakan gadget karena gadget mudah diakses oleh anak. Dan selebihnya, komputer diadakan untuk menambah wawasan kepada anak bahwa dunia digital itu luas. Lalu ada area
seni dan area bahasa. Area seni merupakan tempat untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka, serta bersenang-senang dengan bahan baru dan pengalaman fisik atau taktil. Area seni memacu kreativitas, komunikasi verbal dan nonverbal, percaya diri, perkembangan motorik halus dan kasar, dan kemampuan intelektual. Alat bermain anak PAUD pada di area seni adalah meja gambar, meja kursi anak, krayon, pensil berwarna, pensil, kapur tulis, kapur warna, arang buku gambar, kertas lipat, kertas koram, dan lem. Lalu area bahasa merupakan tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat buku, membacakan temannya, atau meminta guru untuk membacakan buku untuk mereka. Kesusastraan dipergunakan selama hari-hari belajar mereka. Anak-anak diminta untuk membuat buku sendiri, mendramatisasi dan menyimak cerita. Alat bermain anak PAUD di area bahasa adalah buku-buku cerita, gambar seri, kartu kategori kata, kartu nama-nama, boneka tangan, panggung boneka, papan planel, kartu nama bulan, majalah anak, koran, macam-macam gambar sesuai tema, clipping peristiwa, dan sebagainya. Sini saya akan menjelaskan ruang isolasi. Nah, manfaat ruang isolasi itu adalah untuk anak-anak yang sedang tantrum atau sedang mengamuk ya. Nah, ruang isolasi ini dibedakan dengan ruangan lain karena agar anak yang tantrum itu merasa nyaman dan aman. Nah, di dalam ruangan ini itu tersedia ada tempat tidur dan dekorasi-dekorasi yang mini. Terus ada lagi desain-desain yang sesuai dengan karakter anak. Baik, selanjutnya itu adalah ruangan pertemuan. Nah, ruangan pertemuan ini biasanya digunakan untuk suatu pertemuan wali murid atau menjenguk anak-anak. Panjangnya itu sekitar 5 meter dan lebarnya itu 3 meter. Nah, selanjutnya yaitu ruangan sains. Ruangan sains pada anak usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah. Sehingga munculnya pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengaitkan antara konsep atau peristiwa. Nah, apa saja sih yang biasanya anak-anak lakukan di ruangan sains ini? Yaitu ada belajar merawat tanaman, rambatan warna, bermain dengan panca indera, membuat tornado di dalam botol, permainan pelangi, dan balon mengembang sendiri. Nah, itu ada tambahan. Di situ ada toilet ya, panjangnya itu 2 meter. Adapun tambahan yang terdapat pada konsep Andena kami, yaitu akuarium ikan, untuk membuat ruangan menjadi lebih indah dan ada nilai keestetikan. Selain itu, juga kegunaan akuarium ini untuk memperkenalkan jenis-jenis ikan hias kepada anak. Lalu terdapat mading atau papan yang berfungsi sebagai pajangan hasil karya anak, selama pembelajaran seperti hasil karya menggambar anak atau puisi anak yang akan dipajang di sini, dan juga sebagai apresiasi untuk anak agar anak semangat belajar dan memotivasi anak-anak yang lainnya. Kemudian juga terdapat wastafel, fungsinya untuk mengajarkan anak secara hidup sehat dan membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan sabun. Fasilitas loker anak. Anak-anak diharapkan memiliki lemari atau loker masing-masing untuk menyimpan barang milik pribadi. Hal ini akan membantu anak-anak mempelajari kebiasaan untuk memelihara barang milik mereka, sehingga mereka memiliki jiwa belajar bertanggung jawab, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit menular. Loker anak harus cukup besar untuk mempermudah anak-anak menyimpan barang miliknya. Untuk kepentingan kesehatan, loker juga harus cukup sirkulasi udara. Selain itu, penutup lantai di tempat loker harus mudah dibersihkan karena ini akan mengurangi debu atau kotoran selama cuaca buruk. Desain loker biasanya jarang diberi pintu sehingga loker ini mudah disentuh tangan kecil, selalu dapat terjangkau dan tidak pernah tertutup. Kemudian ada fasilitas puzzle, tempat bermain boneka, dan tempat area bermain. Untuk permainan puzzle dan boneka untuk melatih motorik pada anak, motorik kasar, sehingga anak dapat berpikir cara menyelesaikan masalah. Kemudian di samping tempat loker terdapat pintu keluar. Itulah pemaparan tentang denah indoor yang kami buat. Nah, semoga bermanfaat bagi para pendengar dan membaca. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.